Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita hadir 100%, ya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah mempelajari mengenai dengan hari-hari akhir atau iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari berakhirnya kehidupan dunia. Siapa yang menentukan hari akhir? Allah. Benar, yang menentukan hari akhir adalah Allah. Siapa Allah itu? Nah, Allah adalah Rabbul Alamin, yaitu pemilik sekalian alam. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, wajib mengenal Allah, yaitu dengan cara mengenal melalui sifat-sifatnya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu nama-namanya. Karena kalau kita ingin mengenal orang, berarti harus dahulu kita mengenal siapa namanya. Begitu juga dengan kita mengenal Allah. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai dengan Asmaul Husna, tentang materi indahnya nama-nama Allah. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna As-Samad. Kemudian juga harus mampu menjelaskan pengertian Al-Muqtadir, dan juga harus mampu menjelaskan pengertian Al-Muqaddim, ya. Kemudian juga harus mampu menjelaskan pengertian Al-Baqi, serta kalian harus mampu membacanya dengan benar. Nah, sebelum kita lanjut materi, sekarang Bapak akan membagikan kelompok terlebih dahulu, karena nanti Bapak akan menyampaikan materi secara umum. Nanti Bapak suruh kalian berdiskusi kelompok sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja kalian, ya. Ini kita beri nama kelompok A. Ini B, ini C, ya, ini D. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan materi, silakan kalian mengamati gambar berikut ini. Nah, untuk gambar pertama, yaitu coba perhatikan Bapak tulis semuanya. Gambar pertama yaitu tentang orang memberikan infak. Nah, berarti
Kita sesama manusia harus saling membantu dan saling memberi. Kemudian gambar yang kedua sebelah sana yaitu mengenai dengan indahnya alam semesta. Sebagaimana yang kita saksikan setiap hari bahkan setiap saat. Kemudian gambar selanjutnya mengenai dengan tata surya dan planet yang berputar pada porosnya. Yang terakhir yaitu gambar proses manusia. Pertama dari bayi, kemudian jadi anak-anak, berkembang, jadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal dunia. Berarti satu petanda bahwa manusia ini tidak kekal. Hanya yang kekal adalah Allah. Ya. Baiklah, sekarang kalian simak baik-baik pemaparan Bapak mengenai dengan penjelasan 4 Asmaul Husna tadi. Ya, fokus karena nanti kalian ada tugas untuk diskusi kelompok. Yang pertama yaitu As-Samad. Mari kita baca bersama dahulu. As-Samad. As-Samad. Ulangi sekali lagi. As-Samad. As-Samad. Bagus. Jadi kalian tahu apa arti As-Samad? Apa? Ya. Terlebih jelasnya arti As-Samad adalah maha dibutuhkan. Ya? Allah menjadi tempat meminta semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi semua makhluk. Allah menjadi sandaran, tempat sandaran semua makhluk. Allah senantiasa membantu hambanya, asalkan hambanya mampu berdoa dan berusaha. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk selalu membantu sesama. Ya? Pernahkah kalian melihat semut yang memotong ataupun membawa makanan secara bersama-sama? Sepotong roti misalnya, dia membawa secara bersama-sama. Semut itu sangat memperhatikan keadaan kawannya. Bahkan dia tak kala bertemu saling tegur sapa dengan bahasa semut itu sendiri. Ya kan? Jadi kita jangan sampai kalah dengan semut tersebut. Jadi dari perilaku semut tersebut dapat kita ambil pelajaran yang bahwa betapa indahnya kita tak kala bertemu, saling menyapa dan memberi senyuman manis dan saling membantu antara sesama manusia. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Muqtadir. Coba kita baca terlebih dahulu. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Diulangi sekali lagi. Al-Muqtadir. Diulangi sekali lagi. Al-Muqtadir. Bagus. Kalian tahu apa arti Al-Muqtadir? Ada yang tahu? Nggak ada. Jadi arti Al-Muqtadir adalah Allah Maha Berkuasa ataupun Maha Menentukan. Alam semesta ini yang terdiri dari gunung-gunung yang kokoh, laut-laut yang berliku-liku, yang panjang berliku, binatang, tanaman, hewan bermacam ragam, semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Jadi Allah bisa membalikkan fakta dengan seketika. Misalnya kita mendengar orang meninggal kan, si fulan sudah meninggal dunia. Kok meninggal dunia? Padahal dia baru saja saya lihat di sana duduknya. Jadi Allah bisa membalikkan fakta dengan seketika. Makanya kita harus mengakui tentang kekuasaan Allah tersebut. Sedangkan yang ketiga Asmaul Husna yang kita pelajari adalah
mengenai dengan Al-Muqaddim. Coba kita baca bersama. Al-Muqaddim. Sekali lagi. Al-Muqaddim. Ya, bagus. Arti Al-Muqaddim adalah Allah Maha mendahului. Allah sebagai pencipta, sedangkan makhluk adalah barang yang diciptakan. Nah, seperti meja ini, siapa duluan ada orang yang menciptakan meja ataupun membuat meja ketimbang meja? Siapa duluan? Jadi tentu duluan orang yang membuat meja, kemudian baru membuat meja. Nah, berarti Allah terlebih dahulu ada, kemudian baru menciptakan isinya. Kemudian yang terakhir yaitu Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang keempat yaitu Al-Baqi. Coba kita baca terlebih dahulu. Al-Baqi. Sekali lagi Al-Baqi. Al-Baqi. Bagus. Kalian tahu apa arti Al-Baqi? Arti Al-Baqi adalah Allah Maha Kekal. Artinya Allah hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Lain halnya seperti manusia. Kita pertama sebelum dilahirkan tiada, kemudian ada, kemudian mati. Pertanda bahwa manusia ini akan mati, tidak kekal. Hanya yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya ini pemaparan Bapak tentang keempat Asmaul Husna tadi. Sebagaimana Bapak janjikan tadi, setelah mendengarnya kalian saya suruh untuk berdiskusi kelompok, ya. Nah, untuk kelompok A ini, silakan kalian kerjakan dengan berdiskusi dengan menjelaskan pengertian as-samad. Ini untuk kelompok A, ya. Untuk kelompok B, silakan kalian berdiskusi kemudian menjelaskan sesuai instruksi, menjelaskan tentang pengertian al-muqtadir. Tahu? Kemudian kelompok C, silakan berdiskusi kemudian menjelaskan pengertian al-muqaddim. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok D, silakan kalian berdiskusi menjelaskan pengertian al-baqi. Coba semuanya serius, ya. Waktunya Bapak berikan 3 menit, ya. Waktunya Bapak berikan 3 menit. Bagaimana, ada kendala untuk kelompok D? Alhamdulillah, silakan kerjakan dengan baik, ya. Ya. Oke anak-anak, waktunya habis. Ya. Siapa mau presentasi lebih duluan? Ada direkturnya. Coba dulu. Presentasi di depan kelas sebagai perwakilan. Coba berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendiskusikan dengan teman-teman kelompok kami tentang Asmaul Husna, As-Samad, dapat kami simpulkan bahwa As-Samad artinya yang maha dibutuhkan.
Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi sandaran semua makhluk. Allah senantiasa menolong hambanya, asalkan hambanya mau berusaha sambil berdoa. Oleh karena demikian, kita juga hendaknya menolong sesama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menolong hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan kepada penampilan pertama. Kemudian kelompok B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendiskusikan dengan teman-teman kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Muqaddir, dapat kami simpulkan bahwa Al-Muqaddir artinya Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Alam semesta dan seluruh isinya berada di bawah kuasaan Allah, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, lautan yang panjang yang berliku-liku, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Oleh karena demikian, jika Allah menghendaki, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan bagi Bapak Nasir. Kemudian kelompok apa lagi yang sudah siap? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendiskusikan dengan teman-teman kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Muqaddim, dapat kami simpulkan bahwa Al-Muqaddim artinya Maha Mendahului. Dalam arti kata Allah ada sebelum adanya makhluk, karena Allah sebagai pencipta, sedangkan alam dan seluruh isinya adalah yang diciptakan. Jadi antara pencipta dan yang diciptakan pasti terlebih dahulu ada pencipta, kemudian baru bisa menciptakan. Ya, kita beri tepuk tangan kepada kelompok yang bersangkutan. Kemudian kelompok mana? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendiskusikan dengan teman-teman kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Baqi, dapat kami simpulkan bahwa Al-Baqi artinya Maha Kekal, artinya adanya Allah tidak diakhiri oleh tiada. Dalam arti kata Allah selalu ada, tidak pernah mengalami kematian. Lain halnya dengan makhluk ciptaannya, seperti manusia. Proses manusia, pertama-tama manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu, kemudian tumbuh jadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan kemudian mati. Itu pertanda bahwa semua makhluk tidak kekal. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita memperhatikan penampilan dari kelompok A, hasil presentasinya, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D, semuanya bagus ya. Betul, semuanya bagus. Jadi pertanda kalian yang bahwa saat Bapak menjelaskan tadi benar-benar memperhatikannya dan serius sehingga hasilnya maksimal. Mari kita beri tepuk tangan.
tadi dapat kita ambil kesimpulannya. Nah, nama-nama Allah yang indah adalah disebut dengan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Di antaranya As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Samad artinya Allah Maha dibutuhkan. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Kemudian selanjutnya Al-Muqtadir artinya Allah Maha berkuasa. Seluruh alam semesta berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi kita harus mengakuinya. Yang selanjutnya Al-Muqaddim, yaitu Allah Maha mendahulukan. Karena Allah sebagai pencipta, sedangkan seluruh alam yang diciptakan. Berarti duluan ada Allah, kemudian baru diciptakan seluruh alam. Sedangkan yang selanjutnya yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Artinya Allah selalu hidup, tidak pernah mengalami kematian. Lain halnya dengan manusia. Yang pertama tiada, kemudian diakhiri dengan adanya kematian. Nah, anak-anak, jadi mari dalam kehidupan sehari-hari kita mempergunakan terhadap pemahaman Asmaul Husna yang kita pelajari tadi. Apalagi itu menyangkut dengan tauhid, menyangkut dengan akidah keimanan kita. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan supaya iman kita tidak diragukan, sehingga kita doakan kepada Allah menjadi manusia yang hasanah dunia wal akhirat. Nah, jadi hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Coba baca. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.